Halo semuanya, balik lagi bersama aku Julian. Di video kali ini aku mau wawancarai salah satu seseorang tentang moderasi agama. Sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu, Tante. Ya, nama saya Ibu Devi, yaitu Sri Deviana. Saya kebetulan mengajar di SMA Negeri 13 Tangerang ya. Oke. Di sini aku mau nanya beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Yang pertama itu ada apa yang Ibu ketahui tentang moderasi agama? Menurut saya moderasi agama itu adalah hubungan yang baik antara penganut agama satu dengan penganut agama yang lain, itu menurut saya. Baik, Bu. Yang kedua, menurut Ibu, mengapa moderasi beragama penting diterapkan di masyarakat Indonesia? Menurut saya karena supaya ada terjalin hubungan yang baik di antara umat beragama sehingga tidak ada terjadi bentrokan di antara umat agama itu. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana pesantren atau majelis ini menanamkan sikap toleransi kepada santri atau jamaahnya? Kalau sepengetahuan saya, ya kebetulan kan saya ada penganut Muslim. Sebenarnya di pesantren itu mungkin hanya menjalankan sesuai dengan sunnah hadis dan Al-Quran. Jadi memang sudah diterapkan kalau kita itu sebagai umat beragama, terutama agama Islam, itu harus menjalin hubungan yang baik dengan agama yang lain. Baik, Ibu. Baik, Ibu, untuk pertanyaan yang keempat, apakah di sini pernah ada kegiatan lintas agama atau kerjasama dengan lembaga yang lain? Kalau sepengetahuan saya ya mungkin ada, cuman kalau seperti halnya kita di sehari-hari di lingkungan masyarakat tuh kayaknya apa gotong royong, misalnya ada pembersihan lingkungan, itu kan terjadi hubungan kerjasama antara umat beragama berbeda. Atau misalnya di sekolah, misalnya ada kegiatan penjagaan Maulid Nabi atau segala macam, sehingga yang siswa yang beragama non muslim itu biasanya membantu mendekorasi segala macam seperti itu yang saya ketahui. Baik, Ibu. Untuk yang pertanyaan yang kelima, bagaimana cara pesantren atau majelis mencegah munculnya paham radikal atau intoleran? Oh, sebenarnya itu sih nggak ada masalah ya, karena memang pesantren itu kan sesuai dengan aturan agama Islam. Jadi sesuai dengan syariat yang harus dijalankan, dan itu juga memang sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad itu mendapatkan kita memang harus saling sayang menyayangin antara umat manusia, kemudian pada lingkungan kita. Jadi sebenarnya itu tidak bersifat radikal gitu. Cuma memang orang punya batas-batas tertentu sesuai agama. Yang keenam, nilai-nilai apa saja yang diajarkan untuk menumbuhkan sikap saling menghargai antar umat beragama? Kita harus mengetahui bahwa setiap ajaran agama itu berbeda satu sama lain, dan untuk itu maka kita harus menjalankan agama sesuai dengan aturan agama masing-masing, sehingga di situ akan ada saling menghormati, kemudian menghargai seperti itu. Jangan tidak mengganggu gitu. Seperti itu. Baik Ibu, pertanyaan yang ketujuh, bagaimana pandangan Ibu terhadap perbedaan mazhab atau aliran dalam Islam? Mazhab dalam Islam itu kan banyak ya, karena itu kan tergantung dari budaya masing-masing. Misalnya di negara kita beda dengan negara lain. Nah, itu sih benar tidak ada masalah karena kita kan sesuai dengan mazhab yang kita percaya, dan itu kan balik lagi ke pada masing-masingnya, karena kita juga Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, kemudian juga terdiri dari berbagai macam agama. Jadi ya itu tidak ada masalah sama sekali. Baik Ibu, pertanyaan yang kedelapan, bagaimana peran generasi muda dalam menjaga moderasi beragama di lingkungan sekitar? Untuk menjaganya, kita sebagai generasi muda harus mengetahui, oh kalau agama kita menjalankan sesuai seperti Al-Quran dan Sunnah Hadis. Oh, agama lain menjalankan sesuai dengan kitab sucinya. Jadi sehingga tidak akan terjadi hal yang ditakutkan. Nah itu aja kan. Baik Ibu, pertanyaan ke-9, Ya. apa tantangan terbesar dalam menerapkan moderasi beragama saat ini? Kalau menurut saya tantangan terbesar itu adalah generasi muda itu tidak begitu memahami tentang ajaran agamanya. Ya, jadi harusnya mereka tuh balik lagi mempelajari secara mendalam
agama mereka sehingga mereka tahu batas-batasan, aturan, begitu juga dengan agama yang lain. Jadi jangan sampai akhirnya terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan dalam menjalankan agama dan ikut dengan agama orang lain. Itu aja. Baik Ibu, pertanyaan yang terakhir, Ya. pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pelajar agar bisa menjadi agen moderasi beragama? Pesan saya, generasi muda tuh harus kuat dalam hal menjalankan agamanya dan harus taat beribadah. Sehingga kalau ada hal yang tidak diharapkan dan mereka bisa mengatasinya dan mereka akan memiliki mental yang kuat terutama iman mereka. Terima kasih. Jadi sekian wawancara hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ibu. wabarakatuh. Sama-sama Julia.